Bapak Ibu mengalami apa yang terjadi di tahun yang sebelumnya. Ketika kita punya impian, kita sudah doa, kita sudah minta hamba-hamba Tuhan untuk menumpangkan tangan untuk kita, masih kita merasa mentok, pintu tertutup. Ingat, di tahun-tahun sebelumnya kita pernah mengalami hal yang sama. Jika itu terjadi lagi di tahun ini, ingat, bisa tiba-tiba pintu terbuka, bisa tiba-tiba berkat-berkat tidak tahu dari mana tercurah. Ingat, itu bukan kebetulan ya, itu bukan kebetulan. Itu semua karena Tuhan yang bekerja. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu semua karena tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, bukan karena kebetulan. Kita buka Kejadian 29 ayat 4 sampai 5. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Yakub diperintahkan ayahnya yang bernama Ishak untuk pergi ke kampung halaman ibunya yang bernama Ribka untuk mencari jodoh di sana, untuk mendapatkan anak daripada pamannya. Di sini Yakub sama sekali tidak tahu pasti menuju tempat itu. Ya, dia tidak, kemungkinan dia belum pernah ke rumah pamannya. Pada zaman itu juga belum ada kompas, belum ada aplikasi peta yang bisa menuntun dia. Ya, di zaman sekarang aja ada aplikasi peta, kita bisa nyasar. Apalagi di zaman yang dulu belum ada aplikasi peta, sehingga hal itu membuat dia bingung ke rumah pamannya bagaimana caranya. Ya, dalam kehidupan kita juga sering mengalami hal yang sama. Tuhan sudah menjanjikan apa yang selama kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan itu segala pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun, itu jelas, pasti. Tapi tetap sering kita khawatir, masih saja tetap kita tidak tahu harus berbuat apa. Para gembala itu ada di situ, diajak bicara, dia bertanya, ternyata mereka mengenal pamannya. Luar biasa ya. Bahkan kalau kita membacanya kembali ke bawahnya, di situ Rahel, anaknya Laban, anaknya pamannya itu juga ada di situ memberi minum kambing dombanya. Ya, mungkin secara logika, wah luar biasa, nanya orang langsung kenal. Wah, anaknya malahan datang juga. Ingat, bukan kebetulan, Tuhan yang menuntun itu semuanya. Ya, mungkin kelihatannya kayaknya kebetulan, tapi tidak. Tuhan yang campur tangan di dalamnya, menuntun Yakub, menolong Yakub supaya dia tidak kebingungan mencari di mana rumah pamannya. Kita tidak tahu nanti ini. Satu detik ini kita tidak tahu, apalagi perjalanan kita tahun 2025 ini. Pergumulan apa yang kita akan alami, permasalahan apa yang akan kita alami. Kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok. Tapi satu yang tidak akan pernah tertutup, berdoa terus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan memberikan kita solusi, yang akan menguatkan kita, bahkan membukakan kita jalan-jalan. Amin. Di Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada juga dalam lagu ya. Dengan kata lain, hanya Tuhan yang bisa menetapkan langkah-langkah kita. Hanya Tuhan yang bisa menuntun, memberikan kita di tahun 2025 ini dengan solusi, dengan kekuatan, hanya Dia yang mampu. Amin. Jadi terus memiliki pengharapan kepada Tuhan, khususnya pembukaan tahun 2025 ini sampai nanti di akhir 2025. Bahkan kalau bisa sampai seumur hidup kita terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Jadi jika pada saat ini Bapak Ibu mungkin merasa bingung, merasa mentok, baru awal bulan sudah berentet permasalahan, ya, jangan khawatir, ya. Mungkin saat ini mungkin kita masih dalam kondisi seperti itu, tapi ingat penyertaan Tuhan.
Firman Tuhan ditutup dengan Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.